Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar Ibu Imah binti Katim, yang saya hormati para sesepuh Kampung Petir RT 3 Aliangan. Di sini ada Pak Haji Sadibi, ada Pak Eri Yunus, Pak Khair, Pak Sahar, dan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan keadilan saya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-5 ini kita masih bisa rutin mengikuti takziah, berkirim doa, membaca ayat Al-Quran, yang tentunya ini selain bermanfaat bagi almarhumah, insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua. Sebab kalau hari ini tanpa ada takziah, kapan kita baca Quran? Ya, kapan kita baca Quran kalau nggak takziah? Paling malam Jumat, itu pun yang ikut ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak baca juga, ya kan? Jadi satu sisi takziah itu sangat membantu kita karena memaksa diri kita untuk ngaji, baca Quran. Kalau nggak ada malam Jumat atau nggak ngaji malam Jumat, kapan kita mau baca Quran? Maka ini kemudian selain sekali lagi takziah itu bermanfaat untuk almarhumah, untuk ruh, juga bermanfaat bagi kita. Syukur-syukur setiap kali memulai membaca Al-Quran, jangan lupa doakan leluhur orang tua kita. Barangkali mungkin sering lupa ya, kita. Ya walaupun juga tanpa begitu ada juga imbasnya ke orang tua kita. Tapi kalau alamatnya jelas itu lebih afdol. Makin ikhlas, makin terang. Kirimannya jelas. Satu paket, tidak tidak kiriman untuk bersama. Kan ada kalau misalkan zaman perang itu dulu, ketika atau ada musibah misalnya, kirim makanan dari helikopter disebar gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Kalau nggak pakai alamat begitu, dikirim dari langit itu dilempar-lempar gitu ya. Lalu kemudian orang tua kita itu rebutan di situ. Ya Allah, ya, teganya. Ya. Kita kalau nggak pernah kirim doa akan melihat kira-kira orang tua kita itu ikut rebutan di situ, rebutan kiriman. Maka pentingnya kita ketika misalkan mau berzikir, mau baca Quran, jangan lupa sisipkan untuk ditujukan kepada leluhur kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, boleh juga untuk anak kita. Insya Allah itu juga membawa berkah bagi mereka, membawa berkah bagi kita semua, dan juga memberikan manfaat bagi kita. Insya Allah kalau kita juga mengalami hal yang sama, nanti akan dikirimi juga oleh anak cucu kita. Sebab ketika orang tua itu sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, itu ada satu kesempatan besar yang terlewatkan. Sebab Rasulullah pernah bersabda begini. Ini hadis sahih yang perlu kita perhatikan bersama dan mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Rasul mengatakan begini, rahma angfihi, 3 kali. Celaka. Lalu para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang celaka itu? Qala man atraka walidayhi indal kibar wa yadkhulun nar. Orang yang hidup bersama orang tuanya tapi dia masuk
neraka. Kita menangi itu apa bahasa? Menang itu ya, mendapati. Kita hidup bersama orang tua kita, tapi kemudian kita masuk neraka. Maka itu kata Rasul, rohma'ang fihi. 3 kali celaka, 3 kali. Orang tua masih hidup, tapi masuk neraka. Itu artinya orang tua itu menjadi kunci paling manjur, kunci paling mujarab untuk membuka pintu surga. Maka bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua. Jadikanlah orang tua ini menjadi wasilah mendapatkan kunci untuk masuk surga. Saya masih ada orang tua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau masih komplit, pintu surga bisa terbuka lebar. Tapi ingat, bagaimana cara menjadikan orang tua sebagai kunci membuka pintu surga? Tentunya yang utama adalah dengan penuh kasih sayang, menjaga perasaannya. Kan gitu ya? Menjaga perasaannya, menjaga emosinya, jangan sampai sakit hati, jangan sampai marah. Sebab ketika orang tua marah, orang tua sakit hati, maka biasanya bencana siap-siap menimpa kita. Nggak tahu seperti apa bencananya, wallahu alam. Meskipun orang tua juga nggak akan pernah berdoa semoga anakku celaka, nggak pernah. Tapi orang yang tidak taat, tidak sayang, atau sering menyakiti orang tua, siap-siap mesti beberapa cobaan itu akan menimpa. Sebaliknya orang yang dengan penuh kasih sayang menjaganya, merawatnya, menghormatinya, maka ridho Allah akan turun, kesejahteraan, kebahagiaan akan ada padanya. Saya banyak cerita teman-teman yang berhasil atau mendapatkan kesuksesan itu ketika ditelusuri, bukan karena pinter, bukan karena rajin kerjanya, tapi apa? Karena menghormati atau sayang orang tua. Saya punya teman yang di sini menjadi salah satu pimpinan di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sangat memuliakan orang tua. Ibaratnya jangan sampai dibiarkan sakit hati ataupun apalah pokoknya yang kira-kira bisa mengecewakan. Atasan saya juga begitu. Bos saya yang di level di bawah menteri itu kalau udah orang tua sudah manggil, nak pulang, langsung pulang, rapat semua dibatalkan. Orang menghormati, menyayangi orang tua. Maka ini ketika misalkan ini keluarga Anwar, anggap misalkan almarhumah Ibu Imah bin Khatim ketika meninggal, Imah. Ketika meninggal itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan kunci surga. Itu sebenarnya sedikit agak sulit bagi anak-anaknya karena sudah meninggal. Tapi kita masih bisa melakukan mencari gantinya yang lain tentunya. Ya kita senantiasa mendoakan, berkirim doa. Jangan sampai lupa walaupun sehari pun. Jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Itulah bagian dari bukti kasih sayang kita pada mereka. Yang sering terjadi ketika kita masih memiliki orang tua, ini yang terjadi, ya kita sayang, bilangnya sayang, tapi dikerjain, suruh ngerawat anaknya, suruh jagain anak kita, ngerjain. Boleh, gitu boleh, bukannya tidak boleh, tetap boleh. Tapi harus atas ridhonya. Jangan sampai bilang, mah, bu, mak, mumpung di rumah jagain cucu ya. Wah itu namanya nyuruh, zalim itu. Nyuruh orang tua jagain cucu. Harus sepakatan, ada keikhlasan.
Sehingga orang tua ridho, kalau orang tua ridho, insya Allah kita mencari rezeki gampang, aman, mudah, dan kita bahagia. Mohon maaf, mohon maaf, maaf, nggak bisa jagain anak nitip ya. Banyak minta gimana lah caranya. Yang penting agar orang tua ridho, jangan merasa terbebani ketika dititipin anak kita. Nah, kan sering begitu kita ya. Ya saya juga ada kalau sering hilaf begitu. Kan saya juga kalau hilaf juga begitu nitip. Aduh masya Allah. Kalau ingat dengan hadis ini, raghma anfi, celaka 1000, celaka 13. Tadi apa? Man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang hidup bersama orang tuanya sampai kita bisa menjaganya, tapi kita tidak menjaganya. Wadakholan atau wayadkhuluna, tapi dia masuk neraka. Itu. Maka itu jamaah sekalian, ya sekali lagi, ya kita sebagai anak cucu yang memiliki orang tua yang sudah mendahului kita, maka kesempatan berbuat baik kita bisa wujudkan dalam bentuk yang lain. Selain doa, kita bisa tetap menjaga silaturahim ke orang-orang yang pernah dikenal, orang yang pernah berhubungan baik dengan orang tua kita. Silaturahmi, sampaikan permohonan maaf, tetap jalin kekeluargaan. Ya, jika ada kesalahan, sampaikan permohonan maaf. Sebab seorang yang masih terikat kesalahan dengan orang lain, masih terikat dosa atau pernah menyakiti dengan orang lain, itu ruhnya juga terpenjara. Ruhnya itu harusnya ke langit atau menuju surganya kalau itu soleh. Itu terpenjara, tapi kemudian kalau anaknya, cucunya menyampaikan permohonan maafnya dan dimaafkan, maka itu kemudian kerangkeng itu terbuka, lalu ruhnya berjalan menuju Allah. Maka sebenarnya menjalin silaturahim itu selain ingin menumbuhkan kasih sayang, juga sekaligus memohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hutang dibayar. Juga hutang menjadi penahan. Nih, ingat, hutang menjadi penahan. Saya jadi ingat arisan kalau hutang. Arisan kan selalu meninggalkan hutang. Maka yang suka arisan jangan lupa bayar hutangnya, karena itu akan menjadi penahan. Ruh kita nggak bisa naik menghadap Allah karena kita hutang. Jangan karena lewat tahun sudah bebas ya, 0-0 ya, nggak boleh, nggak bisa. Jadi ketaatan kita, ya, kecintaan kita pada orang tua, salah satunya selain berdoa, lalu kemudian menjalin silaturahim dengan orang-orang yang pernah kenal. Itu salah satu. Nah, hari ini, malam ini sudah mulai tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab itu dikenal dalam agama sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Maka salah satu ajaran yang disampaikan oleh para guru kita, yang diterima juga dari gurunya sampai kemudian dari Rasul, itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi Rajab itu disebut Syahrullah, Sya'ban itu Syahrul Rasulullah, Ramadan itu Syahruna, bulannya kita. Maka banyak bonus di situ di Ramadan. Tapi mulai bulan Rajab kita dianjurkan untuk membaca doa, termasuk selain mendoakan untuk mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita, leluhur kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Kita juga berdoa agar senantiasa diberi kesehatan, sehingga nanti bulan Sya'ban, bulan puasa juga kita bisa menjalani puasa dengan sempurna. Masih ingat doanya? Ya. Mulai malam ini seringlah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau matahari wa hasil maqasidana. Ingat ya. Ada yang enggak hafal. Kalau enggak hafal kita hafalin bareng-bareng biar yang tidak hafal atau yang ingat-ingat lupa bisa ingat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya kira-kira gini, ya Allah, berkailah kami selama bulan Rajab ini. Berkah. Kalau kerja kita tambah nyaman, nikmat. Kalau diberi harta kita bisa mengantarkan kita untuk menunaikan ibadah, ya. Karena namanya berkah itu dalam bahasa Arab maknanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Badan makin sehat, meskipun ada Omikron, ada Politron, ada Megatron, kita tidak terkena wabah itu. Amin. Ya. Lewat saja di kampung kita, jangan sampai nempel pada. Nah, itu namanya berkah. Kita makan makanan tambah sehat, itu namanya berkah. Mudah-mudahan bulan Rajab yang punya kekuatan tenaga, silahkan melaksanakan puasa sunnah semampunya. Mau Senin Kemis selama bulan Rajab afdol, mau setengah bulan afdol, mau 1 bulan boleh kalau kuat. Silahkan, ya, semampunya. Jadi diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Sya'ban dikenal sebagai Syahrul Rasulullah. Rasul puasa paling banyak, puasa sunat di bulan Sya'ban. Nah, kita ikuti. Walaupun juga kita mampunya hanya Senin Kemis jika mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, sunat kok. Nah, yang penting jaga kesehatan sehingga nanti bulan Ramadan kita dapat menunaikannya selama 1 bulan penuh. Kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menjalankannya dengan penuh keimanan. Ya, mulai sekarang pokoknya habis sholat, habis atau qiyamul lail atau apapun itu, sempatkan untuk meminta kepada Allah keberkahan selama bulan Rajab, Sya'ban, dan mendapati bulan Ramadan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita semua. Jadi kita ingat kalau 2 bulan lagi puasa, 3 bulan lagi Lebaran. Coba nggak boleh pulang. Biasanya begitu kan? Karena masih ada tadi Omikron dan Politron. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan marilah kita akhiri, kita tutup takziah pada malam ini dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita maksudkan, wabil khusus mendoakan almarhumah Ibu Imah binti Katim, semoga seluruh dosanya diampuni oleh Allah SWT, amal kebaikannya diterima di sisinya, dan juga ruhnya diangkat dan dimasukkan ke dalam surganya. Kita yang hadir pada malam hari ini, kita yang membaca Quran pada malam ini, kita yang berzikir pada malam ini mendapatkan keberkahannya dan juga menjadi catatan yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa li kulli niyyah salihah ila hadrin bil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kiram wa binatul qabul. Syaikhul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillah isma'il. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yafiqa fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li astatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidana wa li asatidatina wa li asatidati asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana saqiyan aw mahruma. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة وبركة شاملة نازلة حبيبنا وشفينا وقرة عين سيدنا ومولى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع خواتم الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والعلماء المصلين الآمنين وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وسادتنا ونخص لسلمة الروح بإمام بنت خادم ولمن استمناه نبي سببي ولأجلي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع نزلها واجعل الجنة مثواها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع نزلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا الدين الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتنور لنا في قبورنا وتنور لنا في قبورنا وتنور لنا في قبورنا ونسألك درجة العليا من الجنة. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن عمل لا يرفع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم استجب لنا دعانا يا الله يا مجيب الدعوات يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin 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 ya rabbal alamin Wa'fana ya karim irhamna ya arhamar rahimin wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin Allahumma tsabbitna 'alal iman wa tsabbitna 'alal islam ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya hormati sahibul musibah keluarga besar Ibu Imah binti Kadir, yang saya hormati para sesepuh Kampung Petir RT 3 Al-6. Di sini ada Pak Haji Sadibi, ada Pak Eri Yunus, Pak Khair, Pak Sahar, dan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan keadilan saya. Alhamdulillah pada malam yang ke-5 ini kita masih bisa rutin mengikuti takziah, berkirim doa, membaca ayat Al-Quran yang tentunya ini selain bermanfaat bagi almarhumah insyaallah juga bermanfaat bagi kita semua. Sebab kalau hari ini tanpa ada takziah, kapan kita baca Quran? Ya, kapan kita baca Quran kalau nggak ada takziah? Paling malam Jumat, itu pun yang ikut ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak baca juga, ya kan? Jadi satu sisi takziah itu sangat membantu kita karena memaksa diri kita untuk ngaji, baca Quran. Kalau nggak ada malam Jumat atau nggak ngaji malam Jumat, kapan kita mau baca Quran? Maka ini kemudian selain sekali lagi takziah itu bermanfaat untuk almarhumah, untuk ruh juga bermanfaat bagi kita. Syukur-syukur setiap kali memulai membaca Al-Quran, jangan lupa doakan leluhur orang tua kita. Barangkali mungkin sering lupa ya, kita. Ya walaupun juga tanpa begitu ada juga imbasnya ke orang tua kita. Tapi kalau alamatnya jelas itu lebih afdol. Makin ikhlas, makin terang. Kirimannya jelas. Satu paket, tidak tidak kiriman untuk bersama. Kan ada kalau misalkan zaman perang itu dulu, ketika atau ada musibah misalnya, kirim makanan dari helikopter disebar gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Kalau nggak pakai alamat begitu, dikirim dari langit itu dilempar-lempar gitu ya. Lalu kemudian orang tua kita itu rebutan di situ. Ya Allah, ya, teganya. Ya. Kita kalau nggak pernah kirim doa akan melihat kira-kira orang tua kita itu ikut rebutan di situ, rebutan kiriman. Maka pentingnya kita ketika misalkan mau berzikir, mau baca Quran, jangan lupa sisipkan untuk ditujukan kepada leluhur kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, boleh juga untuk anak kita. Insya Allah itu juga membawa berkah bagi mereka, membawa berkah bagi kita semua, dan juga memberikan manfaat bagi kita. Insya Allah kalau kita juga mengalami hal yang sama, nanti akan dikirimi juga oleh anak cucu
kita. Sebab ketika orang tua itu sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, itu ada satu kesempatan besar yang terlewatkan. Sebab Rasulullah pernah bersabda begini. Ini hadis sahih yang perlu kita perhatikan bersama dan mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Rasul mengatakan begini, rahma angfihi, rahma angfihi, rahma angfihi, 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Lalu para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang celaka itu? Qala man atraka walidayhi indal kibar wa yadkhulun nar. Orang yang hidup bersama orang tuanya tapi dia masuk neraka. Kita menangi itu apa bahasa? Menang itu ya, mendapati. Kita hidup bersama orang tua kita, tapi kemudian kita masuk neraka. Maka itu kata Rasul, rahma angfihi, rahma angfihi, rahma angfihi. 3 kali celaka, 3 kali. Orang tua masih hidup, tapi masuk neraka. Itu artinya orang tua itu menjadi kunci paling manjur, kunci paling mujarab untuk membuka pintu surga. Maka bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua. Jadikanlah orang tua ini menjadi wasilah mendapatkan kunci untuk masuk surga. Saya masih ada orang tua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau masih komplit, pintu surga bisa terbuka lebar. Tapi ingat, bagaimana cara menjadikan orang tua sebagai kunci membuka pintu surga? Tentunya yang utama adalah dengan penuh kasih sayang, menjaga perasaannya. Kan gitu ya? Menjaga perasaannya, menjaga emosinya, jangan sampai sakit hati, jangan sampai marah. Sebab ketika orang tua marah, orang tua sakit hati, maka biasanya bencana siap-siap menimpa kita. Nggak tahu seperti apa bencananya, wallahu alam. Meskipun orang tua juga nggak akan pernah berdoa semoga anakku celaka, nggak pernah. Tapi orang yang tidak taat, tidak sayang, atau sering menyakiti orang tua, siap-siap mesti beberapa cobaan itu akan menimpa. Sebaliknya orang yang dengan penuh kasih sayang menjaganya, merawatnya, menghormatinya, maka ridho Allah akan turun, kesejahteraan, kebahagiaan akan ada padanya. Saya banyak cerita teman-teman yang berhasil atau mendapatkan kesuksesan itu ketika ditelusuri, bukan karena pinter, bukan karena rajin kerjanya, tapi apa? Karena menghormati atau sayang orang tua. Saya punya teman yang di sini menjadi salah satu pimpinan di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sangat memuliakan orang tua. Ibaratnya jangan sampai dibiarkan sakit hati ataupun apalah pokoknya yang kira-kira bisa mengecewakan. Atasan saya juga begitu. Bos saya yang di level di bawah menteri itu kalau udah orang tua sudah manggil, nak pulang, langsung pulang, rapat semua dibatalkan. Orang menghormati, menyayangi orang tua. Maka ini ketika misalkan ini keluarga Anwar, anggap misalkan almarhumah Ibu Imah bin Khatim ketika meninggal, Imah. Ketika meninggal itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan kunci surga. Itu sebenarnya sedikit agak sulit bagi anak-anaknya karena sudah meninggal. Tapi kita masih bisa melakukan mencari gantinya yang lain tentunya. Ya kita senantiasa mendoakan, berkirim doa. Jangan sampai lupa walaupun
sehari pun. Jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Itulah bagian dari bukti kasih sayang kita pada mereka. Yang sering terjadi ketika kita masih memiliki orang tua, ini yang terjadi, ya kita sayang, bilangnya sayang, tapi dikerjain, suruh ngerawat anaknya, suruh jagain anak kita, ngerjain. Boleh, gitu boleh, bukannya tidak boleh, boleh, tetap boleh. Tapi harus atas ridhonya. Jangan sampai bilang, mah, bu, mak, mumpung di rumah jagain cucu ya. Wah, itu namanya nyuruh, zalim itu. Nyuruh orang tua jagain cucu. Harus sepakatan, ada keikhlasan sehingga orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, insya Allah kita mencari rezeki gampang, aman, mudah, dan kita bahagia. Mohon maaf, mohon maaf, mak, mohon ya mak, nggak bisa jagain anak nitip ya. Banyak minta gimana lah caranya. Yang penting agar orang tua ridho, jangan merasa terbebani ketika dititipin anak kita. Nah, kan sering begitu kita ya. Ya saya juga ada kalau sering hilaf begitu. Kan saya juga kalau hilaf juga begitu, nitip. Aduh, masya Allah. Kalau ingat dengan hadis ini, raghma anfi, celaka 13. Tadi apa? Man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang hidup bersama orang tuanya sampai kita bisa menjaganya, tapi kita tidak menjaganya. Wadakholan atau wayadkhulunna, tapi dia masuk neraka. Itu. Maka itu jamaah sekalian, ya sekali lagi, ya kita sebagai anak cucu yang memiliki orang tua yang sudah mendahului kita, maka kesempatan berbuat baik kita bisa wujudkan dalam bentuk yang lain. Selain doa, kita bisa tetap menjaga silaturahim ke orang-orang yang pernah dikenal, orang yang pernah berhubungan baik dengan orang tua kita. Silaturahmi, sampaikan permohonan maaf, tetap jalin kekeluargaan. Ya, jika ada kesalahan, sampaikan permohonan maaf. Sebab seorang yang masih terikat kesalahan dengan orang lain, masih terikat dosa atau pernah menyakiti dengan orang lain, itu ruhnya juga terpenjara. Ruhnya itu harusnya ke langit atau menuju surganya kalau itu soleh. Itu terpenjara, tapi kemudian kalau anaknya, cucunya menyampaikan permohonan maafnya dan dimaafkan, maka itu kemudian kerangkeng itu terbuka, lalu ruhnya berjalan menuju Allah. Maka sebenarnya menjalin silaturahim itu selain ingin menumbuhkan kasih sayang, juga sekaligus memohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hutang dibayar. Juga hutang menjadi penahan. Wah, nih ingat, hutang menjadi penahan. Saya jadi ingat arisan kalau hutang. Arisan kan selalu meninggalkan hutang. Maka yang suka arisan jangan lupa bayar hutangnya, karena itu akan menjadi penahan. Ruh kita nggak bisa naik menghadap Allah karena kita hutang. Jangan karena lewat tahun sudah bebas ya, 0 ya, wah nggak boleh, nggak bisa. Jadi ketaatan kita, ya, kecintaan kita pada orang tua, salah satunya selain berdoa, lalu kemudian menjalin silaturahim dengan orang-orang yang pernah kenal. Itu salah satu. Nah, hari ini, malam ini sudah mulai tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab itu dikenal dalam agama sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Maka salah satu ajaran yang disampaikan oleh para guru kita, yang diterima juga dari gurunya sampai kemudian dari Rasul, itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi Rajab itu disebut Syahrullah,
Sya'ban itu syahrul Rasulullah, Ramadan itu syahruna, bulannya kita. Maka banyak bonus di situ di Ramadan. Tapi mulai bulan Rajab kita dianjurkan untuk membaca doa, termasuk selain mendoakan untuk mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita, leluhur kita, saudara kita dan lain sebagainya, kita juga berdoa agar senantiasa diberi kesehatan, sehingga nanti bulan Sya'ban, bulan puasa juga kita bisa menjalani puasa dengan sempurna. Masih ingat doanya? Ya. Mulai malam ini seringlah baca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau mau balik wa hasil maqasidana. Ingat ya? Ada yang enggak hafal. Kalau nggak hafal kita hafalin bareng-bareng biar yang tidak hafal atau yang ingat-ingat lupa bisa ingat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya kira-kira begini, ya Allah, berkailah kami selama bulan Rajab ini. Berkah, kalau kerja kita tambah nyaman, nikmat. Kalau diberi harta kita bisa mengantarkan kita untuk menunaikan ibadah, ya. Karena namanya berkah itu dalam bahasa Arab maknanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Badan makin sehat, meskipun ada Omikron, ada Politron, ada Megatron, kita tidak terkena wabah itu. Amin. Ya. Lewat saja di kampung kita, jangan sampai nempel pada. Nah, itu namanya berkah. Kita makan makanan tambah sehat, itu namanya berkah. Mudah-mudahan bulan Rajab yang punya kekuatan tenaga silahkan melaksanakan